Ini yang pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Ketika Umar bin Khattab, Bapak Ibu, melihat seekor burung dan melihat namanya pohon-pohon kayu, lalu terbetik dan terlintaslah kalam batin di dalam diri beliau. Ya. Bawah burung itu walaupun dia bisa terbang kemana-mana, hinggap di mana-mana, tapi dirinya tetap dimanfaatkan oleh manusia. Dirinya tetap akan dimakan oleh manusia. Pohon-pohon walaupun tinggi, menjulang, dahan dan rantingnya, dia akan dimanfaatkan juga oleh manusia. Tapi apa kata burung dan pohon-pohon itu kepada Umar? Wahai Umar, ya, walaupun kami ini dimanfaatkan oleh manusia, untuk kebutuhan manusia, karena manusia itu adalah khalifah. Tapi wahai Umar, kami ini adalah makhluk di akhirat tidak akan dihisab oleh Allah. Namun manusia, wahai Umar bin Khattab, walaupun manusia ini adalah khalifah yang terbaik, tapi manusia tetap dihisab nanti di akhirat di hadapan Allah. Maka ketika itulah tertekunnya hatinya Umar itu. Apabila dia memandang burung, melihat pohon-pohon, apa kata beliau? Wahai burung, wahai pohon, doakan aku ya, supaya aku nanti di akhirat juga tidak dihisab sama seperti engkau. Begitu pandangan kita sebenarnya. Makanya bagi bapak-bapak yang memelihara burung di rumahnya, ada yang suka berkebun, pandangan kita begitu mesti memahaminya. Ketika kita pandang burung itu dalam keadaan santai, rileks sambil ngasih makan, wahai burung, doakan aku ya, supaya aku nanti di akhirat juga tidak dihisab sama seperti engkau. Jangan hanya pandai, itu pandangan yang gak tembus tuh. Nanti burung itu diadu-adu, ya, disembarakan, enggak seperti itu. Pandangan kasab itu yang seperti itu, Bapak Ibu. Apapun yang kita pandang. Walaupun makhluk yang najis sekalipun, makhluk yang haram sekalipun. Karena mereka tidak dihisab di akhirat. Namun kita yang merasa mulia di hadapan mereka, di akhirat kita akan dihisab oleh Allah. Nah, ini yang mesti dipahami. Kalau tidak pahami seperti itu, maka diri kita ini tetap dalam keadaan najis batin. Jadi najis batin itu karena dia tidak mampu mengenal Allahnya pada segala yang wujud, pada segala bentuk dan rupa. Sehingga diri mereka merasa mulia dibandingkan makhluk yang lain. Padahal makhluk yang lain di akhirat tidak akan dihisab oleh Allah. Kita yang merasa mulia akan dihisab oleh Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah kebaikan kita atau keburukan kita akan tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malam ini Bapak Ibu, ya, kita akan mencoba merubah pandangan kita ini dari pandangan zahir kepada pandangan batin, sehingga pandangan batin kita ini mesti mampu memandang Allahnya, sehingga hidup kita ini selamat dunia wal akhirat itu. Maka malam ini kita akan mencoba belajar memahami tentang fana. Sebab selama Bapak Ibu tidak fana, belum mati, masih hidup, masih mengaku Bapak Ibu, maka selama itulah diri kita ini dikatakan najis itu. Ini ujian yang terberat itu. Karena Allah katakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik yang tidak mampu memandang Allahnya pada diri dan di luar dirinya, dirinya adalah benar-benar najis. Jadi Allah katakan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semua yang ada, semua yang wujud itu hakikatnya fana. Hakikatnya itu binasa, hakikatnya lenyap, sirna, tidak pernah ada. Yang ada, yang kekal itu hanyalah Allah semata-mata. Dan dipertegas lagi oleh Allah,
kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu adalah hakikatnya fana, hakikatnya tidak ada, hakikatnya itu sirna. Illa wajhahu. Yang ada, yang wujud, yang kekal itu hanya Allah semata-mata. Jadi kita latih dan kita pertajam pandangan hati kita untuk mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Supaya hati yang sudah tajam itu mampu dia memandang Allah pada segala yang wujud dan pada bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain itu. Apa pesan Nabi kepada kita? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tak akan pernah bisa kamu memandang Allah. Tak akan pernah bisa kamu menyaksikan Allah walaupun Allah itu wujud. Wujudnya nyata, terang dan jelas. Tak akan pernah mampu kamu memandang dan menyaksikan akan kewujudan Allah itu. Hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar fana. Sehingga dirimu itu benar-benar mati. Apabila dirimu telah fana, dirimu telah lenyap, dirimu telah sinah, dirimu telah mati, maka diri yang fana, lenyap, sinah, dan mati itulah yang mampu dan bisa memandang dan menyaksikan Allah yang wujud semata-mata. Baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Maka diajari kita ini oleh orang-orang arifin, oleh orang-orang arif bila bagaimana cara belajar fana itu. Apa ungkapan mereka? Lenyapkan segala yang wujud ini dalam pandangan hati dan fanakan sekalian diri juga dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap segala yang ada dalam pandangan hati, sudah lenyap pula segala diri dalam pandangan hati, maka disitulah hatimu nyatakanlah Allah yang wujud pada alam dan wujud pada segala diri dalam pandangan hatimu ini. Disitulah nyatanya Allah itu senyata-nyatanya itu. Ini yang dikatakan pandang dengan mata zahir, lalu pandang dengan mata basirah. Mata zahir memandang makhluk, mata zahir memandang sesuatu. Setelah mata zahir memandang makhluk dan sesuatu, lalu tanggapi dengan pandangan basirah. Pandang basirah itu pandangan mata hati itu. Maka nampaklah Allah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada ini. Nah, ini kita coba melatihnya Bapak Ibu. Ya. Bahwa diri kita ini terdiri daripada tubuh, hati, ruh, dan sir. Tubuh, hati, ruh, dan sir. Nah, bagaimana cara melatih pandangan hati ini, pandangan basirah kita? Jadi, fanakan tubuh kita itu ke dalam hati. Fanakan hati ke dalam ruh. Fanakan ruh ke dalam sir. Atau dengan bahasa yang lain, hancurkan tubuhmu ke dalam hati dan hancurkan hatimu itu ke dalam ruh dan hancurkan pula ruh itu ke dalam sir. Apa maknanya itu? Hancurkan, lenyapkan tubuh ke dalam hati, hati ke dalam ruh, ruh itu ke dalam sir. Maksud yang sebenar-benarnya, apabila telah kita hancurkan, telah kita lenyapkan tubuh ke dalam hati, disitulah nampak sebenar-benarnya yang berbuat pada tubuh itu nyatanya perbuatan hati. Apa yang diperbuat oleh tubuh, itu sebenarnya kenyataan daripada perbuatan hati. Nah, yang kedua, fanakan, leburkan, hancurkan hati ke dalam ruh.
Itu maksudnya apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya adalah kenyataan daripada perbuatan ruh. Nah, dan yang ketiga, fanakan dan hancurkan ruh itu ke dalam syirk. Itu maksudnya apa yang diperbuat oleh ruh itu sebenarnya adalah kenyataan daripada perbuatan syirk. Nah, siapa syir itu? Syir itu tiada lain adalah zat semata-mata. Zat itulah yang dikatakan namanya dengan Allah. Disitulah Allah jelaskan, wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Nah, setelah kita lakukan proses fana, ya, proses lebur, proses mati, maka lakukanlah namanya tanazul. Nah, tanazul itu memandangnya dari atas ke bawah, itu tanazul. Bagaimana cara memandang tanazul itu dari atas ke bawah? Apa yang diperbuat oleh Allah itu benar-benar nyata pada perbuatan syirk. Apa yang diperbuat oleh Allah betul-betul nyata, benar-benar wujud pada perbuatan syirk. Itu maksudnya perbuatan syirk itu sebenarnya adalah kenyataan daripada perbuatan Allah semata-mata. Itu memahaminya. Sekarang, kalau sudah nyata perbuatan Allah pada syirk, tanazulkan kembali ke bawah. Apa yang diperbuat syirk benar-benar nyata pada perbuatan ruh. Itu maksudnya apa yang diperbuat oleh ruh, memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, bergerak, diam, itu sebenarnya kenyataan perbuatan syirk. Nah, itu maksudnya tadi. Kalau sudah nyata perbuatan syirk pada ruh, ya, maka nampaklah ruh itu yang berbuat semata-mata. Kemudian tanazulkan kembali, nyatalah perbuatan ruh itu benar-benar nyata pada perbuatan hati. Itu maksudnya apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya kenyataan daripada perbuatan ruh. Perbuatan ruh itu sebenarnya kenyataan nyatanya perbuatan syirk. Perbuatan syirk itu kenyataan perbuatan zat yang bernama Allah. Kemudian kita tanazulkan kembali. Apa yang diperbuat oleh hati benar-benar nyata pada perbuatan tubuh. Itu maksudnya apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenar-benarnya nyatanya perbuatan hati. Maksudnya. Lalu kita jazamkan ke dalam hati. Kita itikotkan ke dalam diri kita ini. Bagaimana cara mengitikotkan, bagaimana cara menjazamkan ke dalam hati kita ini. Lalu pandang satu wujud. Apa yang diperbuat oleh tubuh, ya, bergerak, diam, berjalan, duduk, kemudian istirahat, dan lain sebagainya. Apa yang diperbuat oleh tubuh, bergerak, diam, ya, berdiri, duduk, istirahat, dan sebagainya itu, itikutkan dalam hati kita, semuanya itu nyatalah perbuatan Allah semata-mata. Inilah yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu
dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa-apa yang diperbuat oleh manusia, betul-betul nyata pada tubuhnya, baik dari setiap gerak dan diam, berjalan, duduk, istirahat, dan sebagainya, itu sebenarnya nyatanya fiilnya Allah semata-mata. Sehingga tidak lagi terpandang ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada lagi terpandang perbuatan makhluk, perbuatan hamba walaupun sebesar zarah. Kalau masih nampak perbuatan makhluk, masih nampak perbuatan hamba sebesar zarah, selain daripada dirinya, maka sudah ada dua Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Kalau ada diri yang lain selain dirinya yang bisa memberi bekas, yang berbuat, nyatanya perbuatan makhluk dan hamba, berarti sudah ada dua Tuhan di dalam dirinya. Sudah ada dua Tuhan dalam hidupnya. Sudah ada dua Tuhan di dalam hatinya itu. Padahal Allah lah yang berbuat satu-satunya. Allah lah yang esa dan tunggal dan tidak ada perbuatan yang lain selain daripada dirinya itu. Inilah yang membuat diri kita itu dikatakan diri yang fitrah itu Bapak Ibu. Diri yang fitrah. Itulah diri yang suci. Jadi fitrahnya diri kita, sucinya diri kita itu karena memandang Allahnya. Kalau kita sudah memandang Allah, maka nyatalah fiilnya Allah. Kemana nyatanya fiilnya Allah itu? Nah, inilah fiilnya Allah. Itu nyata pada perbuatan tubuh. Kalau sudah nyata fiilnya Allah pada tubuh, maka nyata pula asma Allah pada nyata pula asmanya Allah itu pada hati. Kalau sudah nyata asma Allah pada hati, maka nyata pula sifatnya Allah pada haru. Kalau sudah nyata sifatnya Allah pada haru, maka nyata pula lah zatnya Allah pada sir. Disitulah kita sempurna memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu pada sir, ruh, hati, dan tubuh. Nah, siapa yang sudah paham bahwa sir, ruh, hati, dan tubuh itu nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah, barulah kita bisa mengatakan bahwa insan itulah yang disebut namanya dengan wujudullah. Nah, ini. Insan inilah yang disebut namanya dengan wujudullah. Atau apa namanya? Ainul, atau disebut hakikatullah. Atau disebut miratillah. Atau disebut hamba Allah. Jadi dari sisi mana Bapak Ibu menyampaikannya? Apakah dari sisi syariat, thariqat, hakikat, atau ma'rifat? Maka yang terpandang hanyalah dia semata-mata, Allah semata-mata. Nah, itu pandangan yang putus, itu pandangan yang sudah tembus namanya. Nah, pandangan yang sudah tembus, pandangan yang sudah putus, itulah yang katakan iman yang kamil itu. Nah, iman yang kamil itu, iman yang sempurna itu adalah al-iman antu minu bi ru'yatillah. Nah, itu dia. Iman yang sempurna itu di mana kamu benar-benar ru'yah kepada Allah. Kamu menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada dirimu. Jadi memandang Allah pada diri itu memandangnya dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia pada diri masing-masing. Bukan Ustadz seperti memandang Bapak Ibu, bukan seperti Bapak Ibu memandang Ustadz, bukan seperti itu cara memandang Allahnya. Memandang Allahnya itu memandang dalam satu wujud. Dalam satu wujud itu maksudnya hanya dialah yang wujud semata-mata. Walaupun wujudnya itu namanya siapa?
Siapa nama wujudnya tuh? Nama wujud Allah itu siapa? Muhammad. Ini nih. Nama wujudnya itu Muhammad. Yang Muhammad itu sempurnanya pada siapa? Muhammad itu sempurna wujudnya itu pada insan. Ini maksudnya memandang Allah itu dalam satu wujud. Namanya Muhammad. Muhammad itu sudah sempurna pada insan. Ya pada diri sendiri. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Disitulah dikatakan siapa yang sudah mampu memandang Allah, satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada dirinya sendiri, terbongkarlah siapa sebenarnya insan ini yang sesungguhnya. Apa hadisnya itu coba? Dan ini apa hadisnya? Dari sekian banyak hadis yang paling mana yang cocok dengan kaji malam ini? Pasti lupa tuh. Apa? Al-insanu siri wa ana sirahu. Apa artinya tuh Khalifah? Tanggung jawab tuh. Iya. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dalilnya lagi coba? Ada diskusinya. Itu satu dalil. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini berkaitan dengan insan, Pak. Itu Adam juga baginya tuh. Ini yang ini juga nih, ke bawah lagi yang panjang tuh apa? Alhamdulillah, tuh dia. Al-insanu siri wa siri sifati wasifati wasifati la ghairi. Apa artinya tuh Pak Haji? Itu dia. Dua. Yang ketiga dalilnya apa? Insan juga ujungnya tuh. Erik. Pak Abdul Qadir. Dia apal-apal lah dalil yang pendek-pendek nih. Enggak capek aku buatnya. Apa? Itu tentang Adam juga tuh nanti itu. Surati. Apa? Kalau insan dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman ya, dia insan. Ini ke sini. Ini tentang muka rahasia ini tadi. Pak Ridho, pasti lupa tuh. Al-insanu nafsi. Itu dia. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Apa artinya itu Daniel? Al-insanu nafsi. Al-insanu nafsi. Insan itu adalah diriku. Wa ana nafsahu. Dan akulah dirinya insan itu. Baru dipatrikan lagi. Dikunci di sini. Wallahu nafsiyun. Wallahu nafsiyun. Apa lagi sambungannya? Wa ana nafsahu wujudahu. Artikan tuh Daniel. Tak dapat gitu doh. Bu Lia. Nah, Epa. Ibu Rani. Ibu. Pak Edi. Belum dapat. Pak Haji Zainuddin. Ini hadis kursi. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu diriku dan aku lagi di Allah. Itu dia. Wallahu nafsiyun. Allah itulah diriku.
Wa ana nafsahu wujudahu, dan akulah dirinya, ya, dan akulah wujud dirinya yang sebenar-benarnya. Akulah wujud diri Allah itu. Ya. Jadi tidak ada lagi di situ diri kita. Tidak ada lagi di situ diri Bapak Ibu. Yang ada itu hanya diri Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka diri Allah lah yang wujud itu. Wallahu nafsihu. Allah itu ya diriku. Wa ana nafsahu wujudahu. Dan akulah dirinya yang manusia itu. Itu yang dikatakan ilahin nas itu, Tuhan yang manusia. Itu dia. Tidak ada lagi itu. Nah, itu yang sempurna itu. Nah, inilah orang yang sudah mati itu. Ya. Orang yang sudah mati. Jadi kalau sudah mati, maka kesempurnaan mati adalah apa? Nah, itu dia. Kesempurnaan mati, kan Pak Nani mati nih kan? Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Itu dia. Kesempurnaan tuli, mendengar. Kesempurnaan buta, melihat. Kesempurnaan bisu, berkata. Kesempurnaan bodoh, tahu. Kesempurnaan lemah, kuasa. Kesempurnaan papa, kehendak. Kesempurnaan tiada, ada. Nah, lihat. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, lalu siapa yang ada tuh? Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa yang hidup? Kalaulah kesempurnaan tuli dan buta itu adalah mendengar dan melihat, siapa yang mendengar dan melihat? Itulah yang dikatakan Allah itu yang berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu binafsihi. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan pula mengaku Tuhan. Jangan pula ingin jadi Tuhan. Ini tidak ada jadi-jadi di sini Bapak Ibu. Karena yang menjadikan itu yang jadi. Ya, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadi aku itu yang jadi aku. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Allah itu maksud yang sebenar-benarnya. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu. Subhanalladzi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang wujud dan yang nyata pada sesuatu itu. Maksudnya yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan Nur itu yang jadi Nur. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, yang menjadikan insan itu yang jadi insan, yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan Muhammad, yang menjadikan Nur, yang menjadikan Adam dan insan itu siapa? Allah itulah yang jadi insan tuh. Allah itu yang jadi Adam tuh, Allah itu yang jadi Muhammad itu, Allah itu yang Nur itu. Nah, kenapa Allah itu yang jadi Nur, yang jadi Muhammad, yang jadi Adam dan insan? Apa sebabnya tuh? Karena dia yang ada. Itulah bahasa yang mesti dipahami. Kalau dia cuma yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan yang tidak pernah ada. Kalau ada menyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada, berarti dua Tuhan di situ dalam hidupnya. Kenapa? Dia masih memandang ada wujud yang lain selain daripada Allah. Jadi nggak bisa kita menyanding-nyandingkan Allah. Membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah, menyerupakan Allah dengan yang tidak pernah ada? Karena dia cuma yang ada. Kalau dia cuma yang ada, maka segala yang ada, segala yang wujud, apapun bentuk dan rupanya, itulah yang dikatakan wujudullah, nyatanya akan wujud diri Allah. Disebut namanya Muhammad. Mana yang Muhammad itu Pak Erik? Muhammad itu sekalian alam, ini Muhammad namanya. Ya. Muhammad itu sekalian alam, apapun bentuknya, apapun rupanya.
Akan tetapi kesempurnaan Muhammad pada sekalian alam sempurna pada diri insan. Ini yang Muhammad itu Bapak Ibu. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu Muhammad namanya.